Indonesia nggak selevel dengan Malaysia, nggak mau main. Dan kali ini terjadi lagi ya teman-temannya. Ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Hairul Vlog. Vlognya pemersatu para TKI seluruh Malaysia. Ini lagi ramai. Ini ada kakak Isa di belakang. Ada Ilik Apisa Elik Sakena. Teman-teman, ini ada kita sedikit mau bacain sebuah reaction gitu dari berita Spirit Sepak Bola ya. Ini cukup menarik, ini tentang pertandingan antara Indonesia melawan Malaysia. Anjay. Ini cukup ini juga ya, saya rasa ini cukup mengadu domba gitu ya, apalagi seorang ketua federasi sepak bola baik itu dari Malaysia ataupun dari Indonesia. Sebenarnya ini oknum sih sebenarnya. Jadi badan saya ini cukup membagongkan dari ketua federasi sepak bola ini ya teman-teman ya. Ini dari Muhammad Firdaus, ketua federasi sepak bola Malaysia lah ini. Ini kita akan coba bacakan beritanya ya teman-teman. Tapi sebelumnya ya sebenarnya sih statement yang dilontarkan oleh Muhammad Firdaus ini cukup ini juga ya, cukup apa ya, sebenarnya ini video yang lama gitu dilontarkan oleh Muhammad Firdaus ini tentang sepak bola yang ada di Indonesia. Katanya pas waktu itu Malaysia itu lagi rankingnya itu di atas Indonesia gitu, dan Indonesia jauh tertinggal di bawah. Dan apa yang pas ada pertandingan uji coba Piala Dunia di tahun berapa itu, sudah lama sekali, dia bilang katanya wah Indonesia nggak selevel dengan Malaysia, nggak mau main. Dan kali ini terjadi lagi ya teman-temannya. Ini Malaysia gitu ingin mengadakan uji coba kembali dengan uji coba kembali sepak bola antara Indonesia dengan Malaysia gitu. Malaysia mengundang Indonesia untuk uji coba pertandingan Piala Dunia 2028 ya. Tapi banyak komentar dari netizen gitu ya kan, bahkan pertandingan ini tidak relevan ataupun tidak akan bisa terjadi karena Indonesia kedepannya akan menghadapi musuh yang lebih kuat lagi ya. Oke, kita tonton videonya, cek ya. Spirit Football setuju tolak wacana pertandingan uji coba FIFA Midday Timnas Indonesia melawan Malaysia. Penolakan ini didasari oleh beberapa alasan, diantaranya: 1. Balasan atas keangkuhan Malaysia di masa lalu. Itu teman-teman ya. Balasan atas keangkuhan Malaysia di masa lalu. Pada awal tahun 2023, Ketua Kompetisi Federasi Sepak Bola Malaysia atau FAM Muhammad Firdaus Mohamed mengeluarkan pernyataan yang dianggap merendahkan timnas Indonesia. Dia mengatakan bahwa Thailand dan Vietnam lebih pantas diundang ke Piala Merdeka 2023 karena dianggap memiliki kualitas dan standar permainan di level Asia, tidak seperti timnas Indonesia. Nauzubillah min zalik. Pernyataan ini memicu rasa sakit hati di kalangan masyarakat Indonesia, apalagi saat itu ranking FIFA Malaysia masih di atas timnas Indonesia. Fokus timnas Indonesia yaitu saat ini timnas Indonesia sedang fokus mempersiapkan diri untuk lolos ke babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Zona Asia. Zona Asia. Pertandingan melawan Malaysia dianggap tidak sejalan dengan fokus utama tim. Benar kan? Fokus ya memang benar sih ya teman-teman. Fokus timnas Indonesia saat ini terfokus ke zona Asia. Pertandingan Malaysia dianggap tidak sejalan dan bukan dari tujuan utama gitu. 3. Lawan yang lebih berat menanti. Timnas Indonesia memiliki peluang besar untuk menjadi satu-satunya wakil Asia Tenggara yang lolos ke babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Di babak ini lawan yang jauh lebih berat akan menanti seperti Jepang, Korea Selatan, dan Australia. Momen yang tepat belum tiba. Di tengah kesibukan timnas Indonesia untuk mengejar mimpi di Piala Dunia, pertandingan melawan Malaysia dirasa tidak tepat waktunya. Dukungan masyarakat fokus Garuda. Masyarakat Indonesia lebih mendukung timnas Indonesia lebih pada lawan-lawan yang lebih kuat dan untuk membawa timnas ke level yang lebih tinggi.
Nah, itulah teman-teman ya video yang kita bacakan beritanya dari Spirit Football yang ada di Facebook ya. Semoga video yang ataupun yang ada yang kita sampaikan tadi itu semoga menjadi pembelajaran bahwa apalagi kita sebagai ketua Persatuan Sepak Bola, Federasi Sepak Bola gitu, merendahkan sebuah negara, dan juga itu akan berbalas-balasan seperti itu akan tiada habisnya ya teman-teman. Jadi buat teman-teman semua, baik warga Malaysia, warga Indonesia, kalaupun negara kita kalah ataupun apa rankingnya di bawah ya, kita nggak boleh saling mengejek, saling menghina ataupun saling merendahkan gitu ya. Mungkin karena kan namanya dunia persepak bolaan ya seperti itulah, kadang-kadang ada yang rankingnya di atas, ada yang di bawah ya, sama seperti pertandingan di Piala Euro, Piala AFC, dan itu kan seperti itu juga, bahwa kadang-kadang negara yang diandalkan kuat dan ternyata pas pertandingan kan kalah gitu. Tapi menurut saya sih sebagai ketua Federasi Sepak Bola ataupun PSSI kalau Indonesia, kalau yang Malaysia Persatuan Bola Sepak Malaysia, Persatuan Bola Sepak PBSM apa ya kalau nggak salah, itu sepatutnya sih nggak mesti harus bilang seperti itu ya, karena sangat menyakiti hati supporter ataupun supporter dari negara-negara yang bersangkutan ya. Apalagi dia bilang dulu katanya Indonesia nggak level dengan Indonesia, dan sekarang malah mengundang Indonesia untuk ikut uji coba pra Piala Dunia 2026, kata ketua Federasi Muhammad Firdaus kalau nggak salah namanya kemarin. Jadi ini cukup ini, semoga video ini menjadi pembelajaran buat kita semua bahwa jangan menghina sebuah negara, karena negara itu terbentuk dari kumpulan-kumpulan orang-orang gitu. Bukannya negara itu milik satu orang, tapi kumpulan berjuta-juta orang gitu ya. Jadi tidak semua orang apa yang dibicarakan jelek tentang negaranya gitu. Tidak semua orang apa yang dikatakan ya, sama seperti Ustadz Sofyan yang bilang kemarin, katanya wah pendatang haram, Indonesia banyak pendatang haram. Enggak semua warga Indonesia itu pendatang haram gitu kan. Jadi namun kadang-kadang kata-kata itu cukup kasar dan cukup melukai hati orang-orang Indonesia ataupun juga orang-orang Malaysia gitu. Jadi setidaknya jangan terlalu angku dan juga sombong gitu ya teman-teman. Oke teman-teman, mungkin itu saja video singkat dari saya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terus tebarkan kebaikan dimanapun kalian berada. Jaga kesehatannya, jaga sholatnya, jaga ibadahnya. Sedikit yang bisa saya sampaikan, dan juga terus tebarkan kebaikan, jangan memecah belah, adu domba, propaganda, dan juga menghina ataupun merendahkan sebuah negara manapun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adios. Elon Musk masuk angin. Wow.